Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wargikom, kami dari Diskom Impotik hari ini sedang melaksanakan podcast dengan salah satu tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat. Di samping saya ada Pak Kustiwa. Beliau ini adalah salah satu tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kami dari Diskom Impotik akan mengobrol-ngobrol santai terkait pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, sejarah Kabupaten Bandung Barat, dan harapan kedepannya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat itu seperti apa dan bagaimana. Sehat Pak Kustiwa? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Bagaimana? Kalau misalkan enaknya mending tapi lebih trennya katanya ke Pak Kustiwa ini disebutnya Uwa ya? Iya. Uwa, berarti mending boleh, apa tuh? Uwa aja lah ya, biar lebih santai, biar lebih kelihatan persaudaraannya, kelihatan kedekatannya karena sama-sama keluarga Bandung Barat gitu. Wah, dari Diskom Impotik ini kan ada tayangan nanti untuk hari jadi ke-16 Kabupaten Bandung Barat, dan hari ini berkesempatan alhamdulillah bisa bertemu dengan Wak Kustiwa. Saya ingin sharing aja sedikit. Poin pertama mungkin dulu cita-cita Kabupaten Bandung Barat itu, dibentuknya Kabupaten Bandung itu seperti apa sih gitu. Ya. Jadi sejarahnya panjang. Dari mulai awal bahwa Kabupaten Bandung pada saat itu dijadikan pilot project otonomi daerah, terus ditindaklanjuti dengan beberapa SK Gubernur tentang rencana pembentukan kabupaten baru di Jawa Barat, yang pada saat itu belum berlaku Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. Nah, kebetulan pada saat itu Kabupaten Bandung mengalami kesenjangan atau beberapa daerah mengalami ketertinggalan, yang pada saat itu menurut kami didasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pelayanan publik, sehingga berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Bandung pada saat itu, terutama yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada saat itu, yaitu Soreang. Nah, wilayah mana saja yang waktu itu lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang lainnya? Nah, di antaranya wilayah Cililin atau wilayah bekas kewadanaan Cililin dahulu. Oh, Cililin ya? Ya, artinya mulai dari Kecamatan Cihampelas sekarang, pada saat itu belum dimekarkan. Dari Cililin belum dimekarkan jadi Kecamatan Cihampelas. Atau sekarang disebut Cihampelas, Cililin, Sinangkerta, Cipongkor, dan Rongga. Hingga Gunung Halo. Ya, Gunung Halo. Terus ke wilayah barat yang lainnya, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalong, sebahagian Cikalong Wetan. Nah, ini permasalahan yang harus diangkat dalam konteks pelayanan aksesibilitas atau pelayanan publik harus ditingkatkan, terus juga kesejahteraannya harus ditingkatkan. Bahkan pada saat itu Kemantren Rongga, masih Kemantren Rongga ya, bagian dari Gunung Halo, angka IPM-nya terendah se-Jawa Barat. Angka IPM-nya. Ya. Nah, oleh karena itu kami dengan beberapa penggiat di wilayah barat mencoba menginisiasi hal tersebut, bagaimana agar Kabupaten Bandung Barat itu atau wilayah barat ini menjadi daerah otonomi baru, DOB, daerah otonomi baru, dan memisahkan diri dari kabupaten induknya. Akhirnya
dari mulai tahun 2019, bahkan waktu itu undang-undang tentang pemerintahan daerah atau lahirnya undang-undang 32 itu masih dalam bentuk rancangan. Kita menginisiasi pergerakan supaya misah dari kabupaten induknya. Nah, sekarang kita berbicara tujuannya. Jadi pemekaran itu bukan tujuan. Pemekaran itu ada alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah barat yang tadi tuh notabene ketinggalan dibandingkan daerah-daerah yang lain, terutama wilayah selatan Bandung Barat sekarang. Nah, kira-kira itu kronologisnya kenapa kita ingin memekarkan diri dari Kabupaten Induknya. Berarti dahulu kala itu, Pak, dalam artian beberapa tahun ke belakang itu, 16 tahun silam ke belakang, dihitungnya per tahun berapa itu, Pak? Pembentukan Kabupaten Bandung Barat itu. Kan rata-rata nih, ibaratnya warga Bandung Barat kan belum tahu semua nih. Pembentukan Kabupaten Bandung Barat itu tanggal berapa, tahunnya tahun berapa. Maka dari itu, kita sebagai warga Bandung Barat mesti tahu dulu nih sejarah Kabupaten Bandung Barat itu seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat dari lahirnya daerah otonomi baru, bahwa Bandung Barat lahir sejak disahkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12. Nomor 12 tahun 2007 tentang daerah otonomi baru yang di wilayah Jawa Barat yang disebut Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini artinya daerah otonomi barunya. Sedangkan pemerintahannya itu dimulai tanggal 19 Juni 2007 yang pada saat itu pejabat bupatinya dipegang oleh Pak Haji Caca. Ya, ditugaskan dari provinsi pada saat itu. Nah, jadi kadang-kadang ada dua pemahaman, apakah ulang tahun Kabupaten Bandung Barat itu setelah munculnya pemerintahan atau lahirnya undang-undang. Ini juga masih dualisme tuh sampai sekarang. Ya. Tapi untuk di pemerintahan daerah sendiri mungkin setiap tahunnya mungkin tanggalnya yang ke yang tanggal tadi, Pak, tanggal 19 Juni. Ya, artinya dengan lahirnya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Itu dianggap bahwa itu menjadi hari lahirnya Bandung Barat. Tidak dilihat dari akta kelahirannya. Kalau akta kelahirannya gitu kan dari undang-undang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 gitu kan. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya mungkin untuk terkait harapan nih, Pak. Harapan sebagai tokoh, salah satu tokoh dari Bandung Barat, harapan untuk pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sekarang, bagaimana nih harapan sebagai tokoh? Jadi begini, kalau kita melihat dulu ke belakang, waktu itu dari 18 kabupaten kota seluruh Indonesia, yang paling layak dimekarkan atau terpisah dari induknya itu adalah Kabupaten Bandung Barat. Karena melihat potensinya. Artinya potensi itu dari mulai sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta beberapa fasilitas untuk pemerintahan yang bisa digunakan sementara, terus beberapa pertimbangan lain ya, termasuk bantuan anggaran dari pusat dan daerah, termasuk dari Kabupaten Bandung itu mencukupi untuk Bandung Barat segera dijadikan daerah otonomi baru. Nah, permasalahannya dengan kondisi Bandung Barat semacam ini, artinya jauh daripada harapan. Walaupun secara teknologi pelayanan publik lebih meningkat, tapi dari capaian tujuan dari pemekaran itu masih jauh panggang daripada api. Artinya tinggal kita mencari
permasalahannya itu di mana sih? Ya. Nah, harapannya nih, tentu saja tadi saya sudah sampaikan bahwa pemekaran itu bukan tujuan. Tapi bagaimana setelah dimekarkan Kabupaten Bandung Barat, pelayanan publik, akses pelayanan publik menjadi meningkat, akses peningkatan kesejahteraan atau akselerasi peningkatan kesejahteraan menjadi terpenuhi. Ya. Terus percepatan pelayanan publik terpenuhi untuk memenuhi kaidah-kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dari generasi ke generasi. Itu esensinya di sana. Ya. Jadi sumber daya alam kita tidak kurang, bahkan lebih daripada daerah lain. Nah, permasalahannya kalau kita setelah 16 tahun ini mengalami, artinya begini, perkembangannya sangat lambat. Yang dibandingkan dengan daerah lain yang pada saat itu sama-sama dimekarkan, kita jauh tertinggal. Kalau logika sederhananya, kalau kita menyangkut kepada tata kelola pemerintahan yang baik, itu 5 tahun kita sudah terlihat bakal mampu sejajar dengan kabupaten induknya. Kalau secara teoretik, dari kajian akademis dan lain sebagainya, ini sangat memungkinkan. Nah, ini mungkin ya harapan kita selaku bagian daripada yang memperjuangkan pemekaran, ya segera gitu kan, bahwa tujuan daripada pemekaran Bandung Barat itu terwujud. Banyak hal gitu kan. Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman bahwa perjuangan untuk memekarkan itu karena mahal. Kalau pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru yang didasarkan kepada politik atau aspirasi masyarakatnya, tentu itu biayanya agak mahal. Ya. Artinya mahal itu bukan dilihat dari berapa harganya, tapi nilai perjuangannya pun itu juga mahal. Karena kita tidak sedikit waktu memperjuangkan itu. Bayangkan dari tahun 2019 lahirnya, terus baru lahir undang-undang itu 2007. Oh, dari 2019 baru muncul undang-undang itu bahwa kita sah menjadi daerah otonomi baru di tahun 2007. Berarti 8 tahun perjuangan kita untuk memperjuangkan terwujudnya daerah otonomi baru Kabupaten Bandung Barat ini. Ya. Mungkin yang terakhir nih, Wakustiwa. Ya. Kesan dan pesan untuk pemerintah Kabupaten Bandung Barat ke depannya dari Wakustiwa, mungkin closing statement. Ya. Enggak. Kalau melihat permasalahan di Kabupaten Bandung Barat saat ini, tentu saja harus kembali. Kalau masyarakat itu pasti bakal manut ke pemerintahnya. Ya. Artinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat beserta kepala daerahnya tidak cukup hanya mempunyai komitmen atau keinginan yang jadi pemimpin atau pejabat di Bandung Barat. Ya. Tapi bagaimana mereka harus berkomitmen membangun Bandung Barat sesuai dengan ruh pemekaran itu. Artinya esensi daripada pemekaran. Satu itu. Kedua, paham betul tentang kondisi faktual Bandung Barat yang dijadikan bekal untuk membangun Bandung Barat ke depan. Terus yang harus digarisbawahi untuk kedepannya calon pimpinan kepala daerah ke depan dan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan atau sistem tata kelola pemerintahan di Bandung Barat harus disadari bahwa komitmen saja atau pernyataan politik itu tidak cukup. Tapi
komitmen itu harus dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran. Langkah apa yang harus kita tempuh dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa kembali lagi kepada tujuan daripada pemekaran. Kalau sekarang kan sangat memprihatinkan gitu. Tadi bukan berarti saya boleh menganggap bahwa Bandung Barat sekarang buruk. Tapi dengan kejadian-kejadian sebelumnya, terjadinya tsunami dan sebagainya di Bandung Barat, artinya tsunami pemerintahan di Bandung Barat itu satu bukti bahwa Bandung Barat masih jauh daripada tujuan pemekaran. Nah, tadi garis bawahi, pimpinan daerah ke depan tidak cukup hanya ingin atau tidak cukup hanya komitmen, tapi komitmen ini harus diimplementasikan secara bersama-sama dengan memahami dan menyadari langkah apa yang harus ditempuh, tindakan apa yang harus dilakukan. Itu saja mungkin terakhir dari. Dan mungkin, mohon klarifikasi. Dijelaskan. Sebenarnya Abdi lain tokoh. Dan saya tidak mau ditokohkan gitu kan. Ya biasa seorang Gustiwa, warga masyarakat Bandung Barat yang kebetulan pada saat itu terlibat di kegiatan atau gerakan pemekaran Bandung Barat. Karena saya tinggal di Sinangkerta, kebetulan turut ekonomi sangat tertinggal, tingkat kesejahteraan masyarakat di bawah rata-rata daerah lain. Ini yang memotivasi kami untuk membuat satu gerakan kepedulian untuk memisahkan diri dengan kabupaten induknya. Karena begini, Kabupaten Bandung pada saat itu sangat luas, Bung. Jadi sangat luas. Jadi logika kita cekageroh cek bahasa Sunda. Ya pencen gitulah. Mungkin harapan dari Wakustiwa juga, harapan kita semua, baik di birokrasi maupun dari lapisan masyarakat Bandung Barat mungkin ya. Karena tugas kita, tugas Wa juga mungkin dengan dulu memperjuangkan pembentukan Kota Bandung Barat juga ingin melakukan pelayanan ataupun melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bandung Barat. Baik, mungkin cukup sekian Wakustiwa, hatur nuhun sami-sami untuk waktunya dan berdiskusi santai sedikit.